Iya apa nih? Tunggu dulu disisir sayang. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita ketemu lagi walaupun secara virtual dalam kuliah manajemen pemasaran. Dan ini kuliah terakhir ya, karena saya di WA oleh Bu Dona. Biasanya kan 3 jam dan saya lihat WA Bu Dona itu jam 9 sampai jam 10.30. Nah, itu mungkin pertemuan kita untuk menyelesaikan 1P lagi, yaitu place ya, yang berhubungan dengan distribusi atau channel ya, bagaimana kita menyalurkan produk. Nah, sebelum itu karena ini ada tugas kelompok untuk mempresentasikan hal-hal yang berhubungan dengan P yang ketiga, yaitu promotion ya, promotion. Nah, kita bahas tetap mengenai produk Eiger. Itu saat ini dipresentasikan oleh kelompok 4 ya. Nah, kelompok 3 bisa masuk untuk price pada saat kita kuliah pertama. Jadi P pertama itu price, P kedua produk, dan minggu yang lalu sudah dibahas oleh kelompok 5. Kemudian kelompok 3 nanti mengaplikasikan kebijakan-kebijakan atau implementasi dari penerapan yang price ya, bagaimana Eiger itu menerapkan konsep harga. Nah, itu nanti kita bisa lihat harganya seperti apa, apakah skimming price atau penetration price, atau memang ada emotional price atau psychological price yang dimainkan di sana, sehingga membuat konsumen tertarik untuk membeli. Dan itu adalah salah satu strategi bagaimana sebuah produk agar eksis di pasar, dan upaya-upaya bagaimana kebijakan atau bauran pemasaran itu sebenarnya adalah konsepnya bagaimana memperpanjang daur hidup produk, PLC, product life cycle. Nah, itu sebenarnya konsep yang paling inti yang kita pelajari, bagaimana melalui tindakan-tindakan atau aplikasi-aplikasi atau kebijakan yang disebut sebagai inovasi ya. Jadi inovasi-inovasi apa yang dilakukan sehingga produk tetap bertahan lama di pasar. Nah, pertemuan kita kali ini saya persilakan untuk kelompok penyaji, yaitu kelompok 4. Sudah banyak juga yang hadir, sudah 13. Tadi Pak Yahya juga izin telat sedikit, kemudian juga Pak Faizal lewat chat di grup juga izin telat, tetapi sekarang kita sudah 13 orang. Untuk kelompok presentasi sudah hadir semuanya Bapak Ibu? Ini Padang luar biasa nih panasnya. Nggak tahu nih, cuaca benar-benar ekstrim. Ini mungkin sudah 32 derajat mungkin besok. Oke, siapa kelompok yang hadir, yang presentasi hari ini Bapak Ibu? Sudah hadir? Nanti sebelum kelas tutup saya akan memberikan materi mengenai place ya, atau distribusi atau channel yang menjadi bagian terakhir dari bahan yang akan diberikan nanti pada saat UAS. Nah, menjelang kelompok 4 presentasi ada beberapa hal yang saya informasikan di sini, bahwa untuk ujian akhir semester kita take home exam ya, kita tugasnya bawa pulang, karena saya yakin juga kalau misalnya kita lewat Zoom diawasi itu enggak lagi, itu bukan kuliah S2. Jadi tugas saya email atau saya WA melalui konting Pak Yahya, kemudian dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Kemudian Pak Yahya nanti kolektif meng-email ke saya sehingga semuanya sudah terkumpul, dan saya akan periksa, dan saya nanti akan langsung memberikan kepada Bu Dona atau Bu Ai. Tentunya juga ke Bu Ratni, karena Prof. Ratni juga akan mengcompile nilai tersebut sehingga akan menjadi nilai akhir nanti untuk perolehan nilai mata kuliah manajemen pemasaran. Nah,
Kemudian untuk tugas, formatnya Times New Roman 12 spasi 1,5 di kertas A4, diketik tapi bukan hard copy, berbentuk soft copy saja. Kita kan mengurangi penggunaan kertas, jadi paperless saja, karena kita sudah tidak boleh kontak fisik ya, tidak boleh tatap muka. Jadi nanti di email saja dikumpulkan ke Pak Yahya. Kemudian nanti saya secara kolektif akan memeriksa ujian Bapak dan Ibu. Jadi yang diutamakan adalah kedalaman analisis Bapak dan Ibu dalam mengaplikasikan teori ke dalam kasus yang akan saya jadikan nanti UAS. Jadi nanti UAS-nya berupa kasus. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan sehubungan dengan teknis ujian akhir semester? Biasanya baru saya kasih soal ujian itu beberapa hari setelah pertemuan terakhir kuliah. Gitu. Oke, untuk teknis ke depan ada yang perlu ditanyakan bagaimana diketik ya, bukan ditulis tangan. Karena ditulis tangan nanti kalau ujiannya online submission baru ditulis tangan. Tapi kalau tidak ujiannya online submission biasanya tidak. Kalau di S1 saya biasa tulis tangan, terus mahasiswa PDF langsung kirim ke Island, dan di Island kan ada punya sistem LMS, Learning System Management. Jadi mereka upload tugas mereka di Learning Management System itu, dan kita tinggal koreksi dan download dari sana. Nah, gitu. Mungkin nanti Setia Gus Salim juga akan punya LMS seperti itu. Ya. Oke, baik, silakan Bapak dan Ibu yang ada di kelompok 4. Iya. Ya, kelompok 4 siapa? Silakan share screen biar kita bisa diskusi lebih cepat. Oke. Saya tunggu untuk share screen-nya. Kelompok 4 siapa? Saya Informasi Bu, kelompok 4, Dina Daniati, Indah Puspahati, Ibrahim, Hodril Hamzil, Andri Nugroho, Kefri Ramdhani. Oke, sip. Nanti di grup minta bantuan saya di ini ya Pak, Bapak dan Ibu, mungkin Pak Yahya juga kelompok 4 ini, kelompok 1 ini, atau dari 1 dulu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Baik Bu.
Maaf agak sedikit lambat Bu Ferry. Oke, Pak. Ya, Pak, silakan. Pagi Pak Ibrahim. Pagi Bu. Pagi semua Bapak Ibu. Selamat pagi Ibu dosen. Maaf ada sedikit keterlambatan dari kelompok 4 Bu. Tapi sepertinya sudah bisa dimulai Bu. Oke, baik Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Kami kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan bahan perkuliahan yang mana penyajiannya akan disampaikan oleh, pertama saya sampaikan dulu Bu anggotanya Bu. Pertama Pak Andri, Pak Hodril, Pak Ibrahim, Pak Kefri, Ibu Indah, dan saya sendiri Dina Bu. Penyajiannya akan disampaikan atau dipaparkan oleh Bapak Kefri Bu. Pada Bapak Kefri kita beri kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terhadap pendengar. Maaf suaranya kecil sekali Pak. Iya, agak kecil suaranya Pak. Ya Bu, udah dengaran Bu? Masih Volumenya kecil masih dan kecil. Masih belum terdengar. Uni Evelia Arna tolong di mute dulu Un. Mbak Aci. Halo, Assalamualaikum. Udah Bu? Udah agak lumayan Pak. Oke, saya mulai kembali Bu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 4. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi dari Masih kurang jelas suaranya Bu. Pak. Izin Pak Kefri, mungkin mic-nya bisa lebih didekatkan karena kurang terdengar dengan kawan-kawan. Oke, sebentar. Saya cek settingannya dulu. Tes, sekarang udah Bu? Sudah, Agak lumayan. tapi storing. Udah Kefri, tapi ya agak storing sedikit. Bentar Bu. Oke.
saya mulai lagi. Saya mewakili kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kasus produk Ejer dilihat dari segi aspek pemasaran atau marketing mix. Yang pertama itu analisa kasus. Suatu perusahaan yang beroperasi dalam suatu pasar, apakah itu pasar konsumsi, pasar penyalur, atau pasar pemerintah, selalu menyadari bahwa pada hakikatnya tidak dapat melayani seluruh pelanggan dalam pasar tersebut. Pelanggan terlalu banyak, sangat berpencar, beraneka ragam dalam tuntutan penjualannya. Mungkin beberapa pesaing memiliki posisi yang lebih baik dan lebih kuat untuk melayani beberapa segmen pasar tertentu, sedangkan perusahaan sendiri daripada pesaing di mana saja lebih baik menetapkan bagian mana yang paling menarik untuk dimasuki secara efektif. Ejer dalam memperluas jangkauan pasarnya dengan meningkatkan cita produk dan membidik segmen generasi dewasa yang senang berpetualang, serta menawarkan IST atau Ejer Adventure Service Time adalah sebuah organisasi yang dikelola secara profesional dan didukung oleh mereka yang memiliki keterampilan dan keahlian di lapangan dalam hal pertualangan. Yes dimaksud untuk memberikan layanan tanpa meninggalkan kebutuhan untuk pelestarian alam dan tanggung jawab terus-menerus. Yes memberikan layanan informasi dan komunikasi tentang pembangunan petualangan lokal dan internasional. Selain menggunakan produk asli buatan Indonesia dan merekrut pengrajin dan mitra yang semuanya masyarakat lokal, dalam pemasarannya Ejer juga cukup jeli dengan melakukan kerjasama dengan para petualang-petualang Indonesia. Selanjutnya, promotion. Banyak cara yang dilakukan oleh pihak Ejer untuk memperluas dan juga mempertahankan konsumennya. Di samping yang lainnya yaitu dengan membentuk Ejer Adventure Club. Dari komunitas ini, kegiatan outdoor, gathering, dan sharing selalu dilakukan pihak manajemen Ejer kepada para konsumen. Ejer Adventure Club selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan alam terbuka, seperti lomba-lomba lintas alam, arum jeram, panjat tebing, mountaineering, pendidikan dan sekolah SAR, kegiatan organisasi kepecinta alam, SMA, sekolah tinggi, dan lain-lain. Contoh promotion mix yang dilakukan oleh pihak Ejer ada beberapa. Dalam hal ini, Ejer juga mengejar ragam dan genre dari aktivitas masyarakat agar produknya tidak hanya dikenal para pecinta olahraga outdoor. Seperti contohnya yang bisa Bapak Ibu lihat pada slide, ada donor darah, terus ada multi event, ada modifikator mobil dengan komunitas pecinta mobil, terus ada juga melakukan seminar, terus juga membidik keluarga dengan mengadakan adventure store, terus juga menasar para penulis dengan mengadakan semacam seminar. Kemudian yang viral belakangan ini yaitu kasus yang diangkat kemarin. Jika ini dikelola dengan baik dan benar oleh pihak Ejer, bisa menjadi momen pemasaran sempurna bagi Ejer. Menilik sedikit kasus ini, banyak melihat pihak Ejer mengambil langkah yang salah dengan memberikan kritikan dan juga saran yang meminta pihak YouTuber menghapus video review produk kacamata sepeda yang mereka produksi. Sebagai YouTuber yang memiliki hobi bersepeda, ya Ejer seharusnya menghargai dan sudah sepatutnya memberikan penghargaan karena salah satu produk mereka direspon baik oleh salah seorang konsumen. Apalagi konsumen tersebut merupakan seorang pecinta olahraga sepeda yang menjadi pangsa pasar potensial dari produk yang dihasilkan. Dari segi price atau harga yang harus dicatat oleh Ejer, konsumen yang mengunggah video tersebut tidak mempermasalahkan harga yang dibanderol oleh pihak Ejer, karena menurutnya harga sesuai dengan kualitas barang yang didapatkan. Jika dicermati, sebenarnya pihak Ejer sudah berada pada pihak yang sangat diuntungkan,
karena konsumen tidak memberikan kritik terhadap harga barang tersebut. Dari segi place atau tempat, selama ini tempat atau lokasi yang dijadikan oleh Edger untuk memperkenalkan produknya adalah dengan membangun berbagai outlet-outlet resmi di berbagai kota besar. Sementara di kota-kota kecil, produk ini sulit untuk didapatkan. Untuk mengatasi itu, Edger juga memperluas pemasaran produknya dengan membuka sebuah website, edgeradventure.com dan https www.edgerindonesia.com sebagai wadah untuk memperkenalkan produk-produknya dan mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk Edger karena Edger juga menawarkan jasa antar untuk konsumennya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Dina selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Kefri. Mungkin dari beberapa kawan-kawan ada yang ingin mengajukan saran, pendapat atau kritikan, kita persilahkan. Mungkin kita buka untuk 3 pertanyaan aja ya, Bu. Iya, Mengingat 3 waktu juga, pertanyaan. Bu. Oke. Ya. Ini menarik ya karena sudah banyak praktek kegiatan promosi yang sudah dilakukan. Mungkin nanti kita mengklasifikasikan ya, termasuk kegiatan apakah ini misalnya ya, apakah public relation, yang seminar itu masuk kegiatan apa. Nah, kan nanti bisa kita klasifikasikan. Kemudian ada nggak sales promotionnya seperti apa? Nah, itu kan nanti apa contohnya? Nah, terus nanti kalau misalnya publicity, apa contohnya? Kemudian ada charity, saya lihat tadi kan community, kemudian ada custom fest. Nah, itu kan nanti kita bisa klasifikasikan bahwa mereka sebenarnya sudah Edger sudah melakukan kegiatan promosi. Nanti kita mengklasifikasikan ini masuk kegiatan atau program yang mana gitu ya. Nah, kebijakan dengan program berbeda ya, karena kebijakan itu lebih bagaimana kita menyusun visi dan misi, planning ya untuk kedepannya bisa 5 sampai 25 tahun ke depan. Nah, ada makanya yang disebut dengan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek atau terbalik pendek, menengah, panjang. Nah, kemudian kalau program itu adalah kegiatan yang kita susun per years ya, per tahun gitu ya. Jadi nanti setiap program tahun ini selesai, kemudian 2022 nanti itu akan ganti lagi program, tetapi mengacu kepada kebijakan yang dibangun yang berdasarkan klasifikasi apakah itu adalah kebijakan atau rencana jangka menengah atau rencana jangka panjang. Nah, biasanya visi dan misi itu sudah mereka harus laksanakan agar tercapai kinerja perusahaan yang diinginkan atau ditargetkan. Nah, itu penting ya. Apalagi perusahaan sekelas atau sekaliber Edger, tentunya mereka memang sudah melakukan kegiatan yang ekspor ya. Nah, kalau ekspor sekarang kan tidak mesti kita harus mengirim barang fisik harus ke eksportir di sana, tetapi kita kan bisa, tapi Edger kan bisa menjual secara online. Nah, sehingga akan ada penghematan terhadap biaya delivery-nya atau biaya distribusinya. Ya, nah itu akan membuat produk itu pada saat jatuh ke tangan konsumen harganya bisa diminimalisir atau dipangkas. Nah, ini hebatnya marketing yang disebut dengan digital marketing atau e-commerce ya. Nah, ini sangat penting karena memang menjadi sebuah keharusan. Misalnya Bapak dan Ibu atau Ibu bikin rendang di Bukit Tinggi, jadi nggak perlu outlet, nggak perlu toko, di rumah aja bisa. Nah, difoto, kemudian masuk ke IG, kemudian dibuka open order, kemudian nanti kita bekerja sama dengan kargo, bisa JNE, bisa apalagi ya Tiki, ya bisa Indah Kargo. Nah, kita bisa bekerja sama dengan kargo atau perusahaan logistik dan itu akan membuat produk kita itu bisa jatuh ke tangan konsumen dengan harga yang lebih murah. Nah, itulah yang disebut dengan pemangkasan biaya sehingga memungkinkan kita meningkatkan kinerja perusahaan. Ya, nah mungkin
Bapak dan Ibu bisa, ini menarik ya, bisa ditanyakan seputar promosi, kemudian place juga boleh ya, karena tadi juga disinggung tentang place ya. Nah, kalau memang sudah disinggung tentang place, nanti saya akan kasih materi tentang new product offering. Jadi bagaimana kita menawarkan produk baru ke pasar. Nah, kita bisa contohkan kepada Ager. Ada produk-produk baru hasil inovasi yang mungkin bisa ditawarkan, baik berhubungan dengan outdoor ataupun indoor. Nah, itu akan memicu penguasaan pasar yang lebih besar terhadap produk Ager ya, Ager. Oke, silakan Bapak dan Ibu yang bertanya, Bapak Ibu moderator Ya, Bu. tadi. Ya. Pertanyaan satu, Bu Rina, Bu. Ya, silakan. Silakan Bu Dina. Silakan Bu. Oh, iya. Dina. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi sangat menarik. Kemudian ada hal-hal yang ingin saya tanyakan masalah promosi sekarang ini. Dengan kondisi COVID sekarang ini, Ager kan biasanya memanfaatkan momen-momen untuk promosi mereka gitu. Nah, sementara dengan kondisi COVID, banyak hal-hal mungkin yang tidak bisa dilaksanakan kayak adventure segala macamnya itu. Nah, bagaimana trik dari Ager sendiri menyikapi hal ini dengan kondisi pandemi sekarang ini? Itu aja, Bu, pertanyaannya, Bu. Oke. Iya, makasih Bu Rina untuk pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, Bu? Saya Unidina. Oke, Ija, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta pendapat saja dari kelompok 4. Itu kayaknya di TV-TV kayaknya Ager nggak bikin iklan atau apa gitu sebagai ajang promosi mereka. Sepertinya ajang-ajang promosi yang mereka lakukan itu terbatas di komunitas atau bagi orang-orang yang memang pecinta Ager saja. Nah, bagi orang yang belum mengetahui Ager, saya pikir televisi merupakan salah satu tempat promosi yang paling merakyat, saya pikir gitu. Tapi kira menurut kelompok 4 apa pertimbangan Ager untuk tidak melakukan promosi di televisi begitu. Terima kasih teman-teman kelompok 4. Iya, makasih buat Ibu Sasrizawati. Mungkin pertanyaan terakhir dari kawan-kawan. Atau mungkin cukup dengan 2 pertanyaan saja, Ibu dosen? Oke, boleh kalau memang belum ada pertanyaan kita selesaikan dulu 2 pertanyaan dari Bu Rina dan Bu Sasliza. Oke, Bu. Pertanyaan pertama dari Ibu Rina terkait promosi yang dilakukan Ager untuk hal-hal adventure. Sementara di masa pandemi saat ini kan dilarang giat yang istilahnya keramaian. Mungkin ada dari kelompok 4 yang ingin menambahkan atau memberi komentar, dipersilahkan. Terima kasih Kak Dina. Mungkin saya mencoba untuk memberi jawaban dari pertanyaan Bu Rina. Kedengeran, Kak? Ada, alhamdulillah. Ada dengar. Ada, jelas. Cepat sehat, Audrey. Audrey, cepat sembuh. Pak Audrey. Tetap semangat walaupun sakit. Karena basicnya Ager ini adalah pakaian apparel sebetulnya Ager juga sudah melakukan beberapa kegiatan. Kalau tadi ada pengelompokan charity, ada promosi segala macam.
Nah, dalam promosi itu juga ada charity. Nah, Ejer kalau nggak salah dari bulan Maret kalau nggak salah itu mereka memberikan bantuan berupa APD, pakaian hazmat segala macam kepada tenaga-tenaga medis dan frontliner yang terlibat dalam penanganan COVID. Nah, saya melihat selain charity, ini kan juga menjadi ajang mereka untuk memperkenalkan brand mereka. Kalau selama ini mungkin ya lingkungan komunitas-komunitas petualang atau segala macam gitu. Nah, sekarang mereka masuk ke ranah yang sebetulnya bisa diakses oleh banyak orang gitu. Seperti kesehatan, mereka bantu rumah sakit, tidak mungkin mereka tidak menempelkan logo, label mereka. Terus kepada PMI juga mereka memberikan bantuan APD mulai dari hazmat, Google apa kacamata Google itu, lalu ini masker Maaf Pak yang Hodril sebentar. Pak Iya Gusrial Pak tolong Gusrial. mic-nya di mute dulu Pak Gusrial. Ini bising banget ini nah. Makasih. ya saya lanjutkan Bu. Jadi mereka memberikan bantuan APD, hazmat, Google Glass, lalu ini masker yang bisa dengan cara seperti itu masyarakat akan tertarik. Jadi tidak melulu mereka harus mengadakan kegiatan petualangan atau apa gitu. Jadi mungkin salah satu trik yang mereka ambil itu mereka membangun brand mereka itu melalui cara charity dalam menghadapi kasus pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu tambahnya Bu Dina. Terima kasih Bu kesempatannya. Assalamualaikum. Iya, makasih Pak Hodril untuk paparannya. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit, Bu. Kalau terkait giat adventure itu kan lebih sifatnya ke personal atau komunitas kecil. Jadi kegiatan adventure mungkin masih bisa tetap dilaksanakan karena juga terkait di alam gitu. Makasih. Izin Bu Dina. Ya, Pak Ibrahim silakan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan. Di sini saya mencoba untuk menjawab yang disampaikan oleh Bu Dina terkait dengan apa yang dilakukan oleh Ejer di masa pandemi. Bu Dina tadi apa ya yang tidak online ya? Jadi begini, saya mencoba untuk menjawab yang strategi dari Ejer di masa COVID. Yang pertama memang seperti yang disampaikan oleh Pak Hodril tadi adalah mereka mencoba untuk membuat atau mengambil peran bagaimana mereka bisa berbagi di masa COVID. Jadi di sana sebenarnya mereka sedang tidak mengeluarkan duit kalau kita lihat dari teori marketing, dengan mereka bisa tampil di tengah-tengah masyarakat yang sedang membutuhkan perlindungan, salah satunya adalah peralatan. Itu mereka sebenarnya sedang mendaur keuntungan. Karena apa? Karena brands mereka bisa mendapat tempat lebih luas lagi di tengah-tengah masyarakat. Jadi mereka salah satunya adalah memulai platform digital, kemudian mengoptimalkan strategi, kalau mereka menyebutnya O2O, online to offline, yang menggabungkan kekuatan distribusi offline yang saat ini terbesar di Indonesia, dan kemudian mencoba untuk menggabungkan dengan kekuatan e-commerce yang secara global diproyeksikan akan berkembang. Dan itu memang terbukti karena apa? Karena Ejer sendiri cukup banyak mendapatkan penjualan pada saat sekarang itu melalui online. Itu yang mereka lakukan. Kemudian mengapa mereka tidak melakukan iklan di televisi? Karena iklan televisi itu memang biayanya sangat mahal sekali, dan memang mereka tidak mencoba untuk menembus semua segmen. Karena apa? Karena Ejer sampai saat sekarang ini walaupun mereka mencoba untuk memperluas segmen mereka,
tapi memang tetap tidak bisa mengakomodir seluruh segmen yang ada dari produk-produk yang mereka sajikan di outlet mereka. Jadi sangat tidak efektif ketika mereka menggunakan televisi salah satunya untuk beriklan. Karena apa? Karena mungkin hanya bisa dikatakan di bawah 50% masyarakat yang bisa menerima produk mereka untuk dikonsumsi. Berbeda mungkin dengan produk-produk yang sifatnya umum seperti produk kosmetik atau untuk kebutuhan mandi, pakaian, yang mana setiap orang memang hampir mengakses produk tersebut. Jadi mereka menggunakan bagaimana para pecinta alam ini kan memang memiliki jaringan yang kuat. Karena apa? Karena dengan jaringan yang kuat pula yang dimanfaatkan oleh Ejer untuk bisa memproduksi kepercayaan publik terhadap produk-produk mereka. Dan mereka langsung berbaur, jadi mereka tidak hanya berdiri di luar, tapi mereka juga berbaur di dalam para customer mereka dan mengambil bagian di tengah-tengah dari customer mereka agar customer ini menjadi bagian dari produk Ejer itu sendiri. Jadi mereka tidak hanya dijadikan objek pemasaran, tapi menjadi subjek pemasaran bagi Ejer, sehingga orang-orang dengan loyal, dengan setia untuk menginformasikan produk Ejer ini lebih baik, dan memang dari segi kualitas pun sebenarnya sudah bagus. Pak Ibrahim, maaf Pak Ibrahim, sebentar. Ya. Bu Dina, tolong suaranya ini unmute Bu Dina. Musiknya terlalu keras masuk. Ya, jadi disitulah yang dimanfaatkan oleh Ejer untuk bisa mengoptimalkan para customer setia mereka menjadi corong bagi mereka untuk mempromosikan produk mereka. Karena kalau kita lihat seperti kalau kita pergi naik gunung salah satunya, di sana itu orang-orang semuanya saling berkomunikasi dengan baik, dan disitulah salah satu yang dimanfaatkan oleh Ejer. Jadi mereka tidak menggunakan media-media elektronik seperti televisi atau radio untuk mempromosikan produk mereka. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ibrahim. Mungkin saya izin mohon maaf juga sama Bu dosen. Kebetulan saya panitia hari ini, ada giat Bu di kantor Bupati. Jadi kalau ada noise sedikit saya mohon maaf buat rekan-rekan. Lanjut kita ke pertanyaan kedua, kenapa Ejer tidak melakukan promosi melalui media televisi? Mungkin ada dari beberapa, terutama anggota. Dijawab Ibu Dina. Oh maaf, Udah dijawab saya dua ini. kali. Bukan, saya dua kali keluar, sinyalnya jelek banget di sini. Mohon maaf. Terima kasih, berarti siap, Kak Papa. Sudah langsung dijawab. Jawab semua tuh, Bu. Oke, siap. Makasih buat anggota kelompok 4 dan buat rekan-rekan yang sudah berpartisipasi mengajukan pertanyaan atau komen atau saran atau pendapat. Kita kembalikan mungkin ke Ibu dosen. Terima kasih Bu dosen. Baik, terima kasih Bu Dina selaku moderator. Baik, tadi sebenarnya sudah dijawab oleh kelompok 4 ya mengenai 2 pertanyaan oleh Pak Ibrahim dan Pak Hodril. Nah, beberapa yang saya perlu tambahkan di sini, pertanyaan dari Bu Rina. Ya, tadi kan dijawab oleh Pak Hodril dan Pak Ibrahim, dan kalau benar jawaban beliau berdua, dan secara konseptual kalau kita masukkan ke konsep marketing ya, itu sebenarnya apa-apa yang dikatakan oleh kedua Bapak tadi itu konsepnya disebut dengan bagaimana membangun kesadaran merek terhadap penggunaan produk Ejer atau brand awareness ya. Nah, itu penting. Jadi setiap mungkin customer ini kan sebenarnya produk dari Ejer ini kan bukan produk yang dikategorikan sebagai fast moving customer good. Nah, coba saya tanya, apa sih yang disebut dengan fast moving customer good? Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah tersebut di dunia pemasaran? Fast moving customer good, atau disingkat menjadi FM. Kalau dari mulut ke mulut WOM, ya, IWOM. Ya, jadi kalau produk promosinya dari mulut ke mulut itu ada yang disebut dengan IWOM, ada yang disebut dengan WOM. Ya, kalau kita ketemu langsung tatap muka namanya WOM. Tetapi kalau kita chat melalui IG, WA, Facebook itu namanya IWOM, Electronic Word of Mouth. Nah, kalau fast moving customer good ini ada Bapak Ibu pernah dengar, mungkin bisa memberikan
pendapatnya mengenai konsep ini. Fast moving customer good ini adalah konsepnya adalah produk yang memiliki perputaran jangka pendek cepat ya, dan itu termasuk kepada produk yang dikategorikan produk pangan. Misalnya nih minuman, makanan gitu kan, beras. Nah, itu adalah terus snack anak-anak, nah terus roti, ya cepat, sembako, istilahnya sembako dalam skala besar. Nah, itu produk ager bukanlah termasuk kepada konsep produk fast moving customer good. Artinya yang menyadari bahwa produk ager ini produk yang high quality adalah orang-orang tertentu yang masuk ke dalam komunitas indoor dan outdoor atau pencinta alam. Kemudian produknya termasuk kategori produk yang mahal. Nah, untuk membangun brand awareness terhadap produk tersebut, makanya dilakukan beberapa kegiatan. Tetapi kegiatan promosi yang paling bagus adalah kegiatan promosi yang mampu menjangkau banyak orang dengan biaya yang minim. Nah, ini yang konsep yang paling bagus. Kita tidak mengeluarkan biaya besar untuk berpromosi, tetapi audiens yang kita jangkau itu luar biasa besar dan banyak. Nah, itu yang konsep marketing dalam promosi itu sebenarnya ya. Nah, kalau kita mengadakan komunitas atau mungkin kita melihat misalnya ager ada kerumunan atau keramaian di saat adaptasi dunia baru, itu kan tidak diperbolehkan. Nah, kemudian bagaimana caranya? Berarti ada cara-cara tertentu melakukan seminar secara online, mungkin webinar atau virtual ya, virtual tour. Misalnya virtual tour ke Gunung Merapi. Nah, mungkin bisa seperti itu. Nah, itu kan menjadi sebuah daya tarik. Sama dengan sekarang adalah virtual tourism, virtual tour. Nah, itu kan. Nah, jadi bagaimana membangun merek yang kuat itulah yang ingin dilakukan oleh ager sehingga dia terus-menerus melakukan pengingatan terhadap konsumennya bahwa ini loh ager masih ada kok, dan walaupun pandemi, walaupun nggak boleh aktivitas luar ruangan dengan konsep berkerumun, kita masih tetap eksis dan melakukan hal-hal yang bermanfaat melalui salah satunya adalah charity. Nah, charity di sini memperkokoh kedudukan ya ager sebagai perusahaan yang melakukan tetap berpedoman kepada konsep CSR. Ya, CSR ini corporate social responsibility ini adalah membangun empati masyarakat bahwa di samping kita membeli produk ager, ternyata ager ini peduli kepada lingkungan, peduli kepada komunitas yang terpinggirkan, peduli kepada komunitas yang perlu diperdayakan atau empowerment-nya itu perlu ditingkatkan. Nah, itu adalah konsep-konsep yang sebenarnya brand awareness ya. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi saya dari Bu Sasliza itu sudah dijawab juga oleh Pak Kefri. Mengapa sih tidak melakukan promosi di TV? Nah, konsep sekarang kita lihat bahwa pertama alasannya saya tambahkan itu sebenarnya kalau kita berpromosi di media televisi itu biayanya relatif lebih mahal, apalagi di prime time. Nah, pada saat kita melihat acara Deddy Kobuzer itu prime time-nya itu mahal luar biasa. Paling mahal acaranya di acara Deddy Kobuzer. Nah, kalau kita beriklan pada jam-jam prime time itu bisa menjadi sebuah biaya yang besar yang bisa sebenarnya merugikan perusahaan. Nah, kemudian kedua, TV saat ini bukan lagi menjadi media efektif yang beriklan untuk mengiklankan produk. Kenapa? Yang pertama adalah penduduk Indonesia memiliki mobilitas yang tinggi dan ager menyasar generasi milenial yang punya aktivitas tinggi di luar ruangan sehingga mereka tidak sempat nonton TV, ya kan? Nah, kemudian bagaimana caranya? Mereka bisa saja melakukan iklan di YouTube, ya. Nah, kalau di YouTube kan kapan saja kita bisa buka. Yang penting buka ager, kita klik ya kan? Kemudian kita lihat informasi-informasi tentang ager. Nah, alasan itulah yang membuat ager itu tidak menggunakan media televisi untuk melakukan promosi terhadap produk baru mereka. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa produk ager ini bukan menjadi convenience good, produk harian atau produk sembako, ya kan?
Sehingga orang kan tidak terus-menerus membeli, tetapi dengan cara mengingatkan komunitas mereka ini produk baru, mereka sebenarnya sudah membangun engagement kepada menyentuh emosi dari pelanggan mereka atau pengguna produk mereka. Nah, inilah yang disebut sebagai emotional bonding. Bagaimana menciptakan keterikatan secara emosi dari agent kepada pelanggannya. Nah, itu yang ditanamkan oleh agent. Apakah efektif? Sangat efektif. Ya, perkembangan kinerja agent dari tahun ke tahun itu bagus, walaupun segmen yang digarap adalah segmen tertentu, tetapi mereka adalah orang-orang yang loyal terhadap produk agent. Nah, itu yang perlu kita lihat bahwa segmen mereka khusus, kemudian mereka itu kualitas pembelian mereka tinggi, kemudian superior customer value mereka bagus, kemudian customer lifetime mereka tinggi, sehingga mereka tetap merasa agent ini adalah produk yang sesuai dengan apa yang dia inginkan atau mereka inginkan dari konsumen. Nah, itu adalah tambahan dari apa-apa yang ditanyakan oleh Bu Rina dan Bu Sasliza. Mungkin ada yang menambahkan? Ada? Oke, kalau tidak ada, bagaimana? Apakah kita tutup? Atau ada yang bertanya soal distribusi ya atau place? Belum kita bahas ya, belum ada pertanyaan tadi ya yang berhubungan dengan place. Kelompok 3 jadi presentasi? Enggak? Kalau misalnya tidak jadi presentasi, kita lanjutkan sebentar. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke konsep place atau distribusi ya. Kelompok 3 presentasi hari ini enggak? Kalau enggak saya share screen yang materi yang kita akan berikan hari ini ya. Oke, Oke, terima kasih kepada kelompok 4 sudah melakukan presentasi dengan baik dan kita sudah dapat informasi mengenai kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT Ejer, perusahaan Ejer. Nah, kita lihat juga tadi ada beberapa flyer yang mempromosikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ejer, termasuk seminar, kemudian custom fest ya, custom itu mungkin festival untuk pelanggan ya, custom fest tadi ya, terus kemudian charity-charity, dan itu adalah hal-hal yang menjadi aplikasi dari promosi yang dilakukan oleh PT Ejer ya. Nah, kemudian terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua. Nah, sekarang kita masuk kepada P yang keempat ya, yang terakhir yaitu harga yang dipromosikan harga yang ditawarkan oleh Ejer, klasifikasinya kemana? Termasuk harga apa? Termasuk kepada konsep harga apa? Masuk penetration price atau skimming price? Itu perlu kita bahas sedikit. Jadi kalau saya berpendapat, harga yang diterapkan oleh produk
Edger itu adalah harga yang Screening, Bu. dikategorikan sebagai skimming price. Jadi harga yang Screening price. cenderung lebih tinggi daripada produk lain, tetapi tetap didemand oleh konsumen karena konsumen melihat kualitas yang ada pada produk tersebut. Jadi dia tidak harus penetration price atau menurunkan harga, tetapi dengan harga yang mereka tawarkan dengan konsep kualitas yang ada, mereka tetap pede dan itu tetap direspon oleh pasar dengan baik. Ya, jadi itu konsepnya adalah skimming price. Ya, tidak ada Bu, emosional. Ya, ada ya, pertanyaan? Ya, ini Bu menambahkan selain dia sebagai screening price, apakah dia tapi menurut saya itu juga termasuk prestige price, Bu. Karena Oh iya. itu termasuk prestige. Karena memang dengan pematokan dengan harga yang tinggi itu dia mencari kelasnya tersendiri gitu, Bu. Oke, ya termasuk menurut saya begitu. Terima kasih, Bu. Ya, boleh. Jadi di samping skimming price, sebenarnya Edger ini juga menerapkan konsep konsep harga yang dikategorikan sebagai prestige pricing, ya. Jadi ada ada semacam kebanggaan yang menjadi gaya hidup dari penggunanya sehingga ada rasa sebenarnya bukan hedonisme ya, bukan hedon, tetapi ada rasa senang, ada prestise tertentu pada saat menggunakan produk-produk yang high quality, yang bagus kualitasnya. Benar, terima Ya, ada kasih. kepuasan tersendiri ya, Bu, Ada ya. kepuasan dan itu menjadi gaya hidup dari penggunanya. Gaya hidup, ya. Ya, gaya hidup lifestyle dari mereka dan segmennya juga segmennya adalah segmen yang termasuk yang middle up ke atas, ya, middle up ke atas. Jadi bukan menengah ke bawah, tapi menengah ke atas. Jadi itu menjadi harganya karena mahal, Bapak dan Ibu. Oke, baik, terima kasih penambahan dari Bu Welly. Kita masuk pertemuan ini adalah bagian dari 4P yang terakhir yaitu place, ya. Nah, place di sini nih maksudnya channel, ya, yaitu bagaimana kita melihat hati-hati juga kalau dengan istilah integrated marketing channel karena yang barusan kita bahas itu integrated marketing communication, ya. Jadi C-nya sama. Satu channel, satu communication, ya. Jadi bagaimana kita mendesain dan mengelola, ya, saluran pemasaran yang terintegrasi. Nah, itu termasuk bagian dari place atau channel atau distribusi. Yang mendistribusikan disebut salah satunya adalah distributor, ya. Nah, kemudian beberapa ELO atau expected learner outcome yang harus kita ketahui adalah apa sih yang disebut sebagai marketing channel system dan bagaimana value network-nya. Nah, kemudian bagaimana atau apa yang dikerjakan atau bagaimana sih perform dari channel atau distribusi atau saluran marketing itu, kemudian bagaimana channel itu didesain atau disusun atau dirancang, kemudian bagaimana keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam menghandle atau mengelola saluran pemasaran mereka, kemudian bagaimana seharusnya perusahaan melakukan tindakan integrasi terhadap channel-channel yang ada, kemudian bagaimana menyelesaikan konflik-konflik yang ada di saluran distribusi tersebut. Nah, ini penting. Kemudian bagaimana isu-isu yang menjadi isu penting atau isu kunci yang berhubungan dengan e-commerce. Nah, sekarang mau nggak mau kita sudah berada di konsep revolusi 5.0, ya, otomatis kita sudah melihat bahwa e-commerce menjadi gaya hidup kita, ya mau tidak mau. Jadi e-purchase juga menjadi sebuah gaya hidup dan keharusan. Belanja online, nggak belanja aja online, belajar pun kita online, sehingga menarik sekali saat ini, ya, 1 tahun belakangan ini saya rasakan bahwa dari bulan Maret 2020 sampai Februari 2021 ini justru jam kerja jadi nggak jelas kalau saya di Unan, ya. Kadang-kadang karena
menjadi salah satu pengelola kampus Payakumbuh, kadang-kadang rapat misalnya malam dengan teman-teman gitu ya. Kadang-kadang sampai jam 10, kadang-kadang mulai rapat jam 10 sampai jam 12, kadang ngajar sore, nah kadang ngajar di jalan. Nah, itu adalah keadaan yang kita temui yang harus terjadi mau nggak mau berubah pola kerja kita, dan kita bertemu bukan hanya fisik tetapi secara virtual. Nah, tetap kinerja jalan walaupun tidak ketemu secara fisik, proses tetap berlangsung dan itu akan meningkatkan kinerja walaupun di masa pandemi COVID. Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang bekerja juga dari rumah. Ya. Kemudian kita lihat, Bapak dan Ibu pasti kenal kenal Philips ya. Nah, sense and simplicity ini menjadi sebuah tagline ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia untuk produk produk kalau Philips ini produk lampu ya. Terus terang terus. Nah, itu kan tagline yang mudah diingat ya. Jadi terus terang dan terang terus. Nah, ini adalah tagline yang diingat dan itu mampu menjadikan Philips menjadi sebuah produk, kategoris produk yang mewarnai aksesoris rumah tangga menjadi produk yang top ya, top brand. Nah, bisa kita lihat apa saja Philips, televisinya ada, DVD-nya ada, home theaternya ada, recordernya ada, audio produk, digital foto, kemudian sampai ke peralatan rumah tangga. Ya kan, ini produk buatan Belanda ya, dari Belanda. Dan kita lihat nih lighting bola lampu, walaupun bola lampunya 3 kali lipat lebih tinggi dari produk lain atau merek lain, tetapi kita tetap mau karena melihat kualitasnya. Nah, artinya apa? Merek Philips ini menekankan kepada nilai, bagaimana nilainya itu di-deliver kepada konsumen, dikirim kepada konsumen sehingga konsumen paham bahwa produk Philips merupakan produk yang berkualitas dan punya superior customer value dan dikategorikan sebagai Best of GSA. Nah, ini tahun 2008 walaupun udah lama tetapi kita bisa lihat bahwa ini menandakan Philips adalah produk yang bagus dan berkualitas dan nilai atau sistem deliver merek tersebut sampai ke tangan konsumen dengan sangat baik walaupun harganya mahal ya. Karena harga tidak bohong dan orang tidak melihat harga tetapi membeli kualitas ya. Nah, bisa kita lihat. Kemudian apa sih konsep dari saluran pemasaran? Nah, saluran pemasaran ini kan sistem ya, sebuah sistem ya yang menjadi sistem dari sebuah bagian yang terhubung dengan kegiatan lain sehingga menjadi sebuah kegiatan yang terpadu. Makanya disebut dengan integrated ya. Nah, channel marketing channel sistem ini adalah serangkaian aktivitas ya yang saling interdependensi ya, jadi organisasi yang saling terhubung yang melibatkan proses dari menghasilkan sebuah produk atau jasa sehingga sampai ke tangan konsumen untuk digunakan atau untuk dikonsumsi. Misalnya nih, saya membeli blender merek Philips. Berarti kan produk tersebut dibuat di Belanda, walaupun mungkin bukan dirakit di Indonesia, berarti dari Belanda dibawa, mungkin bisa saja pakai deliveringnya bisa pakai kapal laut atau pesawat, kemudian sampai di Jakarta, ya mungkin dari Eropa, dari Belanda itu mungkin banyak negara yang dilalui, bisa saja transit ya, kemudian ke Indonesia. Kemudian ke Jakarta, kemudian Jakarta dibawa oleh distributor atau penyalur ke Padang, saya beli misalnya di Informa atau di Aks. Nah, berarti atau di Aks termasuk sebuah retail. Nah, saya beli di sana. Nah, artinya produk ini kan panjang jalannya. Makanya melibatkan channel-channel yang saling terintegrasi menjadi sebuah sistem yang terhubung satu sama lainnya. Nah, kemudian kita lihat diskusi di sini. Ada sistem ya bagaimana saluran distribusi ini
kita pilih yang seperti apa. Yang pertama strateginya adalah strategi yang disebut sebagai push strategi. Nah, push itu mendorong atau menarik? Dorong, Bu. Ada push Dorong, strategi, Bu. ada pull strategi. Nah, kalau kita masuk ke sebuah toko kan ada tulisannya push, pull gitu ya. Nah, push itu mendorong. Jadi strategi mendorong. Strategi mendorong yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana perusahaan menggunakan perusahaan atau pabrik menggunakan tenaga penjualnya, kemudian biaya promosinya digunakan dalam bentuk promosi dagang, kemudian hal-hal yang mengurangi keterlibatan dari intermedias untuk mempromosikan. Intermedias ini maksudnya perantara ya, untuk membawa, untuk mempromosikan dan menjual produk sehingga sampai ke tangan konsumen, end user. Nah, otomatis di sini perusahaan menggunakan kekuatan dari tenaga penjual, kemudian menggunakan promosi penjualan untuk mengurangi biaya perantara untuk membawa atau mempromosikan atau menjual produk itu ke tangan konsumen. Jadi push strategi ini memaksimalkan penggunaan tenaga penjual dan promosi-promosi perdagangan untuk mempromosikan dan menjual produk. Nah, berbeda dengan pull. Kalau pull strategi apa? Pull, Bapak Ibu? Kalau pull? Menarik, Bu. Menarik artinya strategi menarik ini artinya tangan ya. Artinya kalau kita realkan strategi menarik ini adalah menggunakan cara iklan, kemudian cara promosi, kemudian komunikasi bentuk lain untuk mempengaruhi konsumen untuk mendemand produk kita dari perantara. Nah, yang mana yang paling efektif atau menggunakan perantara atau mengurangi perantara? Sebenarnya tergantung jenis produk yang akan ditawarkan. Tetapi apapun yang dipilih oleh perusahaan, apakah push strategi atau pull strategi, itu tujuannya adalah memaksimalkan penjualan produk dan sampai ke tangan konsumen dengan lebih cepat. Nah, itu intinya ya. Nah, oke. Jadi kita lihat lagi. Nah, ini kita bisa lihat ini Aldi ini salah satu dari retail, mungkin seperti Walmart, kalau di Indonesia seperti Transmart atau Hero atau Matahari, kemudian apa lagi ya? Alfa, kalau Alfa Midi, Alfa kan lebih kecil ya, Alfamart. Nah, Giant. Nah, Giant, benar. Nah, Giant itu retail terbesar yang dimiliki dulunya oleh Prancis, kemudian dibeli oleh orang Indonesia, dan itu mereka berkolaborasi. Nah, kalau yang orang Indonesia yang paling besar itu masih kategori yang dimiliki oleh Khairul Tanjung, ya. Apa namanya, Bapak Ibu? Transmart ya, Transmart. Kalau studionya Trans Studio. Nah, studionya juga termasuk yang besar. Ada di Makassar, ada di Bandung, dan beberapa kota besar lainnya. Nah, kemudian apa sih pengharapan seorang pembeli terhadap saluran distribusi yang terintegrasi? Nah, apa sih harapan pembeli? Tentu saja harapan pembeli kemampuan untuk mengorder produk secara online itu lebih cepat sehingga sampai ke tangan retail dengan lebih menyenangkan sehingga kita bisa beli ke retail tersebut dengan cepat dan baik ya. Kemudian kalau misalnya produk itu misalnya ada yang cacat, kita bisa kembalikan secara online dengan baik. Nah, kalau menjual produk online di Shopee kan ada return ya. Misalnya kalau misalnya kita kembalikan tidak sesuai dengan order, terus kita dapat penggantian gitu kan, walaupun COD sekalipun, tetapi kalau produknya cacat, kemudian itu kesalahan dari Shopee, mereka akan ganti. Nah, makanya untuk generasi milenial, mereka masih banyak menggunakan
aplikasi-aplikasi situs berbelanja online untuk mengorder produk yang diinginkan. Nah, berbeda dengan saya, kalau saya lebih nyaman tetap kalau beli hal-hal yang berhubungan dengan fashion, justru saya tidak pede untuk belanja secara online. Nah, karena kategorinya seperti kalau misalnya BI kan terawang, pegang, dan raba. Nah, saya lebih senang dengan konsep yang seperti itu. Tetapi kalau untuk generasi muda, generasi milenial, mereka tidak suka menghabiskan waktu untuk belanja secara physically. Mereka lebih senang belanja online. Kemudian apa sih yang diharapkan oleh seorang buyer? Adanya keinginan atau haknya untuk mendapatkan atau menerima diskon dari belanja online atau offline yang mereka lakukan. Nah, kecenderungan di sini adalah konsumen itu senang hal-hal yang sifatnya menguntungkan, sama dengan ibu-ibu ya. Kalau saya juga, kalau misalnya diskon matahari, kadang-kadang tidak ada planning di rumah, karena mataharinya diskon, saya beli. Nah, itu impulse buying namanya. Nah, ibu-ibu itu sering punya kebiasaan impulse buying, ya tulisannya impulse buying, dibaca impulse buying, belanja secara tiba-tiba. Benar nggak ibu-ibu? Nah, Ya, Bu. lihat produk diskon, kemudian kita lihat diskonnya 50%, produknya berkualitas bagus, dan kita pasti tergoda. Apalagi kan sekarang kita melakukan pembayaran lewat ada yang pakai Oppo gitu ya. Ya, ada yang e-wallet istilahnya atau m-wallet. Jadi nggak bawa uang tetapi terhubung dengan aplikasi misalnya Oppo. Ya kan? Dana Pay. Ya, itu kan enak. Iya, belanja enak. Jadi bukan hanya mendebit, tapi kita kerjasama. Dan kalau misalnya bekerja sama dengan misalnya Transmart, kadang-kadang Oppo dapat diskon 20%. Kita dapat belanja di sana. Nah, itu kan menarik. Jadi diskonnya bisa double. Nah, itu kekurangan dari ibu-ibu. Jadi kalau sudah diskon, impulse buying-nya kelihatan bakat menjadi impulse buying. Nah, kemudian ya, mata. Nah, kalau misalnya dia konsep yang pernah dengar Bapak Ibu, hedonic shopping, nah beda lagi. Kalau hedonic shopping itu adalah Bapak dan Ibu suka belanja, tetapi belanjanya itu sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu namanya hedonic shopping. Suka tapi tidak kepake. Nah, itu yang sering juga Bapak dan Ibu lakukan. Karena senang beli, terus sampai di rumah nyesal. Ini ngapain nih dibeli? Nah, itu namanya hedonik, ya. Lebih kepada ingin pamer, tetapi sebenarnya nggak perlu produk tersebut. Nah, ya, terus ada lagi namanya involve shopping. Nah, involve shopping ini maksudnya dia kalau belanja itu harus terlibat dari pemilihan mode, warna, kemudian mencoba, dan harus menjadi orang yang pertama dalam membeli produk tersebut dalam hal mode. Ada nggak seperti itu? Saya punya teman seperti itu. Jadi orang belum pakai produknya, produk yang terbaru dia sudah pakai. Nah, itu nggak apa-apa kalau memang suka hal-hal seperti itu. Ya, yang dipermasalahkan adalah impulse buying dan hedonic buying. Karena kadang-kadang hedonic, ya, karena membeli kadang-kadang nggak dipakai. Ya, lebih tertarik karena ingin terlihat show off. Kalau misalnya impulse buying karena diskon yang besar, kadang-kadang nggak kepake. Nah, itu adalah perilaku belanja online yang kadang dilakukan oleh ibu-ibu, tetapi tidak menguntungkan bagi perusahaan, tapi merugikan sebenarnya dari segi konsumen. Ya, oke. Kemudian kategori dari pembeli, ya. Kategori pembeli itu ada yang disebut dengan habitual shopper, ya, pembeli yang punya kebiasaan, ya, habit, ya. Kemudian pembeli yang memang mencari kualitas yang tinggi, nilai yang tinggi. Kemudian ada yang disebut variety loving shopper, ya, pembeli yang menyenangi variasi-variasi dalam berbelanja. Kemudian high involvement shopper adalah orang yang saya sebut tadi, dia harus terlibat dalam melakukan pembelian. Dia nggak percaya saja untuk membeli, coba lihat langsung beli, enggak. Dia lihat, dia teliti bahannya, kemudian dicoba, kemudian
dia terlihat dalam pemilihan warna, kemudian dia tahu ini model terbaru. Nah, itu adalah high involvement shopper. Ya, itu adalah tipe-tipe pembeli. Ya. Nah, kemudian tipe-tipe pembeli kita lanjut. Konsumen yang memperlihatkan atau mengutamakan kualitas dari layanan. Ya. Kemudian konsumen yang melihat nilai dari segi harga. Kemudian yang disebut dengan customer yang affinity. Nah, ini contohnya ada nanti lihat ya, oke. Kemudian fungsi dari saluran distribusi ya. Apa sih fungsi-fungsi dari saluran distribusi? Nah, mengumpulkan informasi. Nah, saya tanya kalau Edger itu bagaimana sistem saluran distribusinya? Apakah dari manufaktur, kemudian ada agen atau distributor tertentu, kemudian ke retail, kemudian baru ke end user, atau dari manufaktur mereka membuka web langsung untuk membeli secara online, kemudian langsung kepada konsumen. Yang mana itu ya? Coba Bapak dan Ibu bisa kasih pendapat. Bagaimana sistem saluran distribusi yang dibangun oleh Edger? Dari apakah dia menyediakan, kalau saya lihat dia menyediakan belanja online, dia langsung kan ya. Nah, tidak ada toko online yang dia jadikan media untuk melakukan, misalnya gini nih. Edger itu menjual barangnya via Shopee. Ada? Ya. Ada, Bu. Ada. Juga ada di Shopee, di Lazada. Tokopedia. Berarti dia tidak menggunakan satu channel saja, tetapi dia menggunakan beberapa cara agar produk itu sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan dengan kualitas yang bagus. Nah, itu sama dengan yang dipakai oleh Adidas, ya. Adidas, Puma, Reebok juga seperti itu. Reebok, kalau Reebok itu dibaca Reebok ya, Reebok. Nah, Puma dan Adidas itu kan saling bersaing berat, ya. Puma kakaknya punya Rudi Dosler. Kalau Adidas punya Adi Dosler. Dulu dia menyatu. Kemudian dari Jerman ya. Jadi Adidas itu kalau kita lihat sejarahnya, Adidas itu Adi, kependekan dari Adi Dosler. Kemudian Das-nya itu Dassler. Nama dari Rudolf Dassler. Jadi dia kakak adik. Kemudian karena beda visi misi, dia pecah kongsi. Biasa ya kalau seperti itu, biasanya kalau adik kakak kandung, kemudian kembang, kemudian pecah kongsi, kemudian Rudolf Dassler ini bikin sepatu yang mereknya Puma. Kalau Adi Dosler meneruskan Adidas. Tetapi Adidas dan Puma ini masih kalah oleh Nike. Nah, ini menarik ya. Saya senang juga baca persaingan-persaingan sepatu kelas dunia. Nah, kenapa Adidas itu bisa bertahan? Nah, itu saya baca kebijakan atau strategi pemasarannya. Nah, kalau misalnya di Edger saya belum baca bagaimana strategi pemasaran yang dipakai oleh CEO atau manajernya sehingga dia mampu mempertahankan kinerjanya dengan sangat baik. Nah, itu bisa kita pelajari karena apa? Kalau kita walaupun kita bukan entertain atau entrepreneur, itu penting untuk membangun jiwa kita juga bahwa biasanya perusahaan yang bagus itu karena apa? Risk taker. Dia berani menanggung resiko. Nah, itu yang kita bisa pelajari. Tidak pantang menyerah. Jadi artinya dia tidak gagal, dia bangkit lagi. Walaupun seperti Adidas itu kan 1992 hampir bangkrut, tetapi karena manajemennya diperbaiki, melakukan inovasi-inovasi, udah bangkit lagi. Sehingga dari rapper terkenal sampai kepada atlet, kemudian sampai kepada aktris, sampai kepada aktor itu menggunakan sepatu Adidas. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, itu contoh perusahaan yang sukses ya. Nah, fungsi saluran distribusi di sini mengumpulkan informasi bagaimana cara menyalurkan produk dengan baik sehingga mampu
mencapai konsumen dengan lebih efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien di sini berbeda. Efektif itu bekerja dengan baik dan benar. Efisien bekerja dengan lebih mengutamakan cost yang kecil. Ya, jadi kalau bekerja dengan efektif dan efisien, benar dan sangat meminimalisir pengeluaran. Nah, jadi konsep efektif dan efisien itulah yang dicari oleh perusahaan. Kemudian mengembangkan dan mendiseminasi, maksudnya mengembangkan dan membina atau menyebarkan komunikasi yang bersifatnya mempersuasi, berarti mempengaruhi. Artinya ini fungsinya adalah tetap sebenarnya kepada promosi, ya, mengembangkan dan menyalurkan dan menurunkan dan mendiseminasi komunikasi yang sifatnya persuasif, ya, persuasif. Nah, ini maksudnya adalah komunikasi yang merayu, ya, atau mempengaruhi. Kemudian bagaimana mencapai kesepakatan mengenai harga dan pola kerjasama. Kemudian bagaimana menekan biaya, ya, biaya perlengkapan atau persediaan, dan bagaimana kita mengurangi resiko-resiko. Nah, ini adalah fungsi dari saluran distribusi. Ya. Kemudian bagaimana kita menyediakan ruangan penyimpanan. Nah, storage ini penting karena kan kalau produk kita fisiknya besar, membutuhkan tempat atau ruangan atau gudang yang besar. Ya. Oke. Kemudian menyediakan sistem pembayaran dari bil-bil konsumen sehingga mampu dilakukan dengan baik. Bil itu tagihan-tagihan, ya. Kemudian bagaimana melihat bagaimana transfer kepemilikan yang sebenarnya. Nah, ini juga kita bisa lihat juga, ya. Nah, ini coba lihat Bapak dan Ibu, kita lihat di sini, ya. Ini flow, ya, flow saluran distribusi, ya, aliran saluran distribusi. Kita lihat di sini, kalau nanti ini saya bagikan, ya, untuk kita pelajari. Ini flow-nya secara fisik, ada supplier, kemudian ada orang yang bekerja di transportasi, ada pergudangan, warehouses, kemudian ini supplier, ini bahan bakunya, kemudian bahan bakunya disimpan dan diangkut oleh seorang transporter, ini pelaku dari transportasi, kemudian masuk ke pabrik, diolah di pabrik, kemudian setelah jadi dibawa lagi oleh mobil, atau misalnya sudah selesai atau misalnya ditempatkan di gudang, kemudian dioper ke dealer, kemudian dealer membawa ke misalnya dealernya di Jakarta, kemudian dibawa ke Padang dengan menggunakan media transportasi udara maupun laut maupun darat, kemudian baru sampai ke tangan konsumen. Jadi kenapa e-commerce muncul? Ini memangkas yang di sini nih, memangkas di sini. Jadi makanya kenapa sih Bu produk-produk yang kita beli ini murah-murah semua, mungkin produk Cina, ya? Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana perusahaan manufaktur ini memangkas biaya-biaya ini sehingga nanti dia manufaktur langsung kepada customer. Nah, itu yang terjadi sekarang. Ya, jadi makanya kita lihat sekarang perusahaan-perusahaan distributor, kemudian perusahaan-perusahaan transportasi kan tidak banyak yang memainkan peranan karena sudah dihandle langsung oleh pemilik dari perusahaan atau pabriknya untuk dikirim langsung ke tangan konsumen. Jadi hanya perlu satu transportasi aja, ya. Nah, kemudian ini kita lihat bagaimana arus dari kita lihat sebagai title, ini judulnya, ya, di supplier ke, tapi ini tidak dilihatkan transportasinya, ya, tapi hanya dilihatkan saluran distribusinya saja. Dari supplier kemudian masuk ke pabrik, kemudian produknya dikirim ke dealer, kemudian baru sampai ke konsumen. Ini transportasinya tidak diperlihatkan, ya. Kemudian sistem pembayaran, ya, bagaimana kita lihat flow arus dari cara pembayaran. Supplier, misalnya kita beli, kalau kita memproduksi sepatu, mungkin kita beli karetnya kepada supplier. Nah, berarti kita pihak pabrik membayar via bank.
Kemudian setelah sepatunya jadi, kita mengirim ke dealer. Berarti kita melibatkan bank lagi sebagai sebuah media untuk melakukan transaksi. Kemudian dari dealer, kemudian kalau misalnya konsumen misalnya beli langsung, misalnya menggunakan kartu debit, berarti kan ada lagi transaksi via bank, mendebetkan ya uangnya. Nah ini kita lihat. Kemudian bagaimana arus informasi. Nah ini kita lihat juga terlihat kan. Nah kita nggak perlu terlalu detail karena nanti kita saya takutnya nggak selesai ini. Kemudian bagaimana flow dari promosi ya, dari supplier kita dapat produk, kemudian sudah ada agen ya yang disebut dengan agen promosi yang sebenarnya sudah jangkauannya itu sampai ke tangan konsumen, karena kan konsumen adalah end user, jadi yang dipengaruhi adalah konsumen ya. Jadi kemudian setelah pabrik ya menghasilkan sepatu ini tidak bisa dijual atau tidak bisa dikenal oleh masyarakat kalau tidak melakukan promosi. Makanya kita menggaji agensi untuk mempromosikan produk kita. Apakah melewati TV, radio, kemudian media cetak atau media online. Nah, itu namanya advertising agency ya. Oke. Kemudian dealer ya. Next. Nah, ini kemudian kita lihat di sini saluran pemasaran konsumen itu ada dikenal 3 level, 3 tingkat. Ya, yang pertama adalah tingkat 0. Maksudnya gini, kita punya perusahaan, kita punya pabrik, langsung kita jual ke konsumen. Nah, apakah ini terjadi sekarang? Iya. Ya, pemangkasan terjadi. Pabrik tidak punya factory outlet. Makanya kalau misalnya zaman-zaman dulu kan saya mau ke FO nih. Ya kan kalau Bapak dan Ibu ke Bandung atau ke Jakarta kan sering tuh belanja di factory outlet kan. Nah, apa itu Bapak dan Ibu factory outlet? Terus ada distro. Ya kan? Distro itu apa? Distribution store. Ya kan? Nah, yang itu adalah perpanjangan. Factory outlet sekarang sudah mulai mati, di Bandung sudah mulai banyak tidak beroperasi. Nah, bagaimana ini? Ini sekarang ini banyak dipakai ya. Dia tidak menggunakan media Shopee atau Bukalapak, enggak, langsung dari pabrik. Nah, perusahaan langsung punya web, langsung dia menjual, langsung sampai ke tangan konsumen. Dan dia menghemat, tidak ada distributor, menghemat ruangan, menghemat AC, menghemat pegawai, terus outletnya nggak ada, listrik nggak dibayar, kemudian gedung tidak disewa, dan ini adalah tingkat 0. Apakah ini bagus? Paling bagus ini. Ini paling bagus. Ya, paling bagus karena mampu memangkas biaya sehingga hanya menggunakan transportasi saja sehingga produk itu bisa sampai ke tangan konsumen dengan harga yang lebih murah, ya kan? Nah, kemudian level 1, tingkat 1. Tingkat 1 ini adalah pabrik, kemudian setelah jadi sepatu itu, kemudian misalnya nih sepatunya adalah sepatu Adidas misalnya. Dari Jerman Adidas ini langsung mengirimkan produknya ke retail. Retailnya itu mungkin retail di Jakarta misalnya. Atau retail di Padang. Nah, kita langsung beli ke retail. Tidak ada pedagang besar. Nah, untuk tingkat kedua, itu namanya adanya yang disebut dengan wholesaler, pedagang besar. Apa beda pedagang besar dengan agen? Bapak Ibu bisa cerita ke saya apa beda pedagang besar dan agen? Kalau pedagang besar, dia punya hak atas barang tersebut. Tetapi agen dia hanya menyalurkan, ya kan? Dia menyalurkan saja sifatnya. Nah, manakah yang paling bagus? Kita tidak bicara yang mana yang paling bagus, tetapi itu adalah perjanjian kerjasama mereka dan mana yang paling baik tentu saja itu yang mereka pilih. Yang kita lihat adalah
kalau semakin tinggi atau semakin panjang saluran distribusinya, maka produknya juga akan jauh lebih mahal kalau sampai ke tangan konsumen. Ya, nah ini bagi dagang besar. Kemudian manufaktur ini level 3, tingkat 3 dari pabrik ke pedagang besar ke jobber. Jobber ini maksudnya ada orang di sini, ya. Ini kalau misalnya kalau kita lihat kita sebut jobber ini dalam bahasa Indonesia apa ya? Bukan agen. Apa ya jobber ini? Istilahnya. Makelar. Iya, makelar, benar-benar makelar. Nah itu jadi dari jobber langsung ke retailer, terus baru ke tangan konsumen. Mana yang paling bagus ya ini yang paling bagus tentunya. Ya tapi tidak semua produk bisa masuk ke kategori no level. Ya, oke. Ini industri, saya skip saja karena kita kepada end user ya. Nah, kemudian ini bagaimana mendesain sistem saluran pemasaran. Nah, otomatis kita harus menganalisis dulu kebutuhan-kebutuhan konsumen kita. Kemudian kita juga melihat tujuan diadakannya distribusi atau channel-channel tersebut. Kemudian kita mengidentifikasi bagaimana alternatif channel yang paling mayoritas atau paling utama. Kita harus pilih yang paling utama dan menguntungkan perusahaan. Nah, kemudian berikutnya adalah mengevaluasi setelah kita melakukan alternatif pemilihan channel yang baik, kita evaluasi ini sudah efektif belum? Sudah menguntungkan belum? Kita monitor dari waktu ke waktu. Kalau hanya akan merugikan, kita tarik kembali dan memilih channel yang paling efektif dan efisien. Berikutnya ini kita skip saja ya karena ini tidak kita terlalu bahas. Ini penjabaran yang tadi ya. Kita skip. Ini jumlah. Nah, kita belajar di sini jumlah dari perusahaan perantara. Perusahaan perantara itu termasuk yang retail ya. Nah, jumlah dari perusahaan perantara atau penyalur itu ada pilihannya itu 3. Yang pertama adalah eksklusif, kemudian selektif dan intensif. Nah, kita mulai dulu dengan eksklusif ya. Eksklusif ini adalah distributor yang kita pilih untuk menyalurkan produk-produk kita yang cenderung memiliki harga mahal dan berhubungan dengan gaya hidup mewah. Apa contohnya? Jam tangan merek Rolex, mobil mewah, berlian, terus ya tas-tas mewah. Tas ya, branded. mobil mewah, tas branded seperti Hermes, kemudian Pierre Cardin, nah segala macam itu adalah eksklusif. Ya, jadi artinya perusahaan yang menjadi distributor bagi perusahaan-perusahaan yang memang dikategorikan produk-produk mewah itu menggunakan channel yang sifatnya eksklusif juga. Ya, kemudian selektif. Selektif adalah memilih saluran distribusi untuk menyalurkan produk-produk yang dikategorikan sebagai shopping good. Artinya produk-produk yang terseleksi. Apa itu contohnya? Mobil yang tidak kategori mobil mewah, kemudian motor, kemudian alat-alat elektronik, kemudian HP, laptop. Jadi diselektif seperti Acer, kemudian Asus itu kan distributornya orang-orang yang dipilih secara selektif ya. Nah, kemudian intensif. Intensif di sini adalah perantara atau distributor yang memasarkan produk-produk yang menjadi produk-produk harian atau sembako. Mana? Misalnya Indomie kan tidak, atau Indofood ya, kan tidak memilih distributornya tertentu berdasarkan kepemilikan besar atau kecil, tapi yang penting bagaimana Indomie itu bisa didistribusikan dengan cepat dan mampu dijangkau oleh masyarakat di mana saja. Nah, termasuk di barang-barang sembako. Jadi dia tidak pilih distributor yang
eksklusif, tapi yang cepat sampai ke tangan konsumen. Nah, itu namanya intensif. Oke, berikutnya ini saya skip ya, saya skip saja. Ini kita lihat bagaimana keputusan mengelola channel ya, ini kita ya, bagaimana kita memilih ya jumlah saluran yang kita pakai, kemudian bagaimana kita mentraining mereka, kemudian bagaimana memotivasi mereka, dan kemudian mengevaluasi. Saya skip aja ini ya. Nah, itu hal-hal yang menjadi bagian, kemudian memodifikasi bagaimana anggota saluran pemasaran kita itu bekerja dengan baik kalau dia misalnya ada hal-hal yang tidak efektif dan kita melakukan modifikasi. Saya skip saja ini. Ini apa ya? Powernya sebuah saluran distribusi ya. Jadi ada yang koersif, ada yang reward. Ini karena ini sebenarnya ada di SDM, makanya saya tidak terlalu ambil ini. Kemudian nah ternyata di saluran distribusi itu ternyata ada juga konflik ya. Nah, konflik ini terjadi karena melibatkan banyak orang karena ada sistem di sana, dan konflik saluran pemasaran itu terjadi ketika seorang member berperilaku kemudian akan mempengaruhi channel lain dan berdampak kepada pencapaian tujuan. Nah, jenis dari konflik saluran distribusi itu ada yang disebut dengan vertikal, horizontal, dan multi channel. Kalau vertikal ini biasanya garisnya seperti tegak lurus. Kalau horizontal dia mendatar. Nah, itu selevelan itu. Kemudian multi channel itu melibatkan vertikal dan horizontal ya. Nah, kemudian ini hal-hal yang menyebabkan terjadinya konflik di saluran distribusi ya. Tujuannya yang tidak mampu dicapai dengan baik, kemudian aturannya yang tidak jelas mengenai hak dan kewajiban, kemudian perbedaan persepsi. Nah, ini terjadi nih. Sebenarnya ini dimanapun akan terjadi karena adalah konfliknya itu secara umum ya. Perbedaan persepsi banyak sekali memicu konflik ya. Kemudian ada ketergantungan saluran perantara kepada pabrik membuat konflik terjadi ya. Nah, kemudian strategi-strategi apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi konflik terjadi pada saluran distribusi. Nah, kita adopsi bagaimana memperlihatkan tujuan-tujuan yang superordinat. Yang superordinat ini tujuan-tujuan yang tidak biasa, tujuan-tujuan yang bagus, yang tinggi. Kemudian kita mengrule exchange of employee, ini maksudnya kita melakukan mutasi, pertukaran antar karyawan kita agar mereka tidak konflik. Kemudian kita melakukan join terhadap keanggotaan di asosiasi-asosiasi dagang, misalnya Kadin. Nah, itu bisa kita bisa join untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi bersama-sama untuk belajar. Kemudian kooptasi, kemudian diplomasi, mediasi. Ini maksudnya mediasi itu memediasi kalau terjadi konflik sebagai mediator, kemudian menyerap pengetahuan, kemudian melakukan legal recourse. Ini maksudnya kita kembali misalnya mengadakan kursus-kursus mengenai legalitas, bagaimana kita memahami aturan-aturan pemerintah ya. Nah, ini kita lihat. Nah, sekarang ini kan kita lihat di sini e-commerce, marketing practice ya, sekarang sudah ada pure click, brick and click. Nah, ini bisa kita lihat bagian brick and click ya. Kemudian, nah ini saya masuk ke berikutnya ya. Saya cepat saja karena takutnya tidak tercapai yang. Nah, saya masuk ke berikutnya ini ya. Kita selesai jam berapa? Nah, ini 10.30, Bu. 10.30 ya? Sebentar ya. Sebentar, 10:30 ya, udah lewat. Bentar, saya sedikit, ini chapter 16, kalau tadi 15, makanya saya terburu-buru juga. Nah, ini bagian yang membahas tentang kalau tadi channel, kalau ini membahas lebih detail channel itu seperti apa, nah bagaimana mengelola tentang retail, kemudian pedagang besar dan logistik. Nah, mungkin saya
saya agak ini ya, agak cepat-cepat aja. Nah, ini contohnya adalah retail ya, retail, kemudian sebentar kalau bisa retail ini agak cepat juga. Nah ini nih ya. Nah, nanti saya bagikan saja. Ini contoh retail ya, Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Contoh atau jenis retail, specialty store, department store, supermarket, ini biasa ya, biasa kenal, convenience store sama dengan supermarket, kemudian discount store, ini toko yang diskon, selalu diskon, mungkin kita bisa lihat Ramayana, kemudian retail yang selalu menyediakan harga-harga miring, kemudian superstore, katalog. Nah, sekarang ini nih yang laku nih, yang laris manis, katalog showroom ya. Jadi ini contoh-contoh dari retail yang ada. Nah, kemudian level of retail service, Bapak dan Ibu, kalau kita ke Matahari, namanya apa itu? Self-service atau self-selection? Kalau kita ke Matahari atau ke Ramayana, kita self-service, kita ambil barang ya, ke Budiman, kita melayani diri kita sendiri. Itu namanya self-service, ya kan? Ya, jadi bawa keranjang, bawalah barang belanja. Nah, kalau self selection ini produk-produk tertentu kita minta misalnya di toko obat, tolong dong bawa saya mau itu, terus diambilin. Nah, ini self selection ya. Kemudian limited service, ini servisnya terbatas. Ini mungkin kita kategorikan sebagai toko-toko online ya, servisnya sangat terbatas. Nah, kita ini sering di sini nih, sedang di sini nih, self service ini ya. Kita mengambil belanja sendiri, memilih sendiri, kemudian kita ambil keranjang atau troli, kemudian kita jalan, nah kita ini self service ya. Kemudian ya. Kalau IKEA itu termasuk yang mana ya, Bu? Kalau IKEA itu kan, kalau IKEA udah ada di di Sumatera belum ya? Belum, Bu, kan di Tangerang tuh, Bu. Kalau IKEA itu termasuk self service. Ya. Tapi kan kita ngambilnya ke gudang tuh, Bu. Enggak, tapi mereka khusus barang-barang rumah tangga kan? Ya, tapi kan kita memilih kan, tetapi mereka sistemnya kalau kita suka mereka ambilkan di gudang ya. Iya, tapi tetap yang sama dengan makro ya, bukan baru. Berarti self berarti ya, Bu ya. Ya, self service. Tapi mereka tetap mengambilkan, tapi kita memilih apa yang kita mau. Terus ini loh contohnya mereka carikan gitu ya. Nah, itu adalah self service. Oke, makasih, Bu. Oke. Nah, ini kita lihat retail positioning ya, positioning map ini adalah namanya, ini istilahnya ini kalau map ini kan peta ya, jadi peta yang memperlihatkan posisi retail. Nah, ini ada yang luas, ini ada yang sempit. Nah, di sini contohnya adalah retail yang ada di Amerika. Nah, yang paling besar retailnya itu Walmart. Walmart ini saking besarnya, pendapatannya itu justru melebihi satu produk net bruto sebuah negara. Nah, ini saking hebatnya. Kalau Tiffany ini khusus perusahaan yang memproduksi perhiasan wanita, ya, high class, tetapi dia kecil, maksudnya itu khusus perhiasan, jadi lebih sempit jenis produknya. Nah, kalau Walmart lebih luas, semuanya ada. Seperti kalau di kita itu contohnya Transmart. Nah, itu Walmart. Tapi Walmart ini saking besarnya itu lebih pendapatannya melebihi satu pendapatan sebuah negara. Nah, kemudian kalau Bloomingdale ini saya kurang tahu nih, tapi sepertinya ini lebih besar, lebih banyak jenis produknya. Kalau Sunglass Hut ini perusahaan yang saya pikir ini contohnya saya kurang tahu nih karena di Indonesia nggak ada ya, tapi kalau Tiffany saya pernah lihat di artikel ya. Nanti ini contohnya bahwa Tiffany ini jenis barangnya tidak variatif ya, lebih narrow ya, lebih sedikit. Oke. Kemudian nah ini sudah ada di Indonesia ya, non store retailing. Jadi ini jenis-jenis penjualan yang tidak ada retailnya. Contohnya kita langsung direct selling, membeli ke perusahaan atau ke pabrik.
Kemudian automatic vending ini ATM. Pernah Bapak dan Ibu membeli air minum dalam kemasan berbentuk ATM di bandara-bandara? Pernah, Bu. Itu namanya automatic vending. Nah, itu namanya automatic vending. Jadi bukan hanya uang aja di ATM, tapi di bandara juga ada nih automatic vending. Ya. Nah, terus kita punya uang, terus masuk, kita masukkan, terus keluar pilihan-pilihan, kita tinggal pencet-pencet ya. Kemudian direct marketing, kita langsung ke penjual, dia kirim langsung ke kita. Kemudian kita ini sama dengan buying service ya, jadi tidak ada retail, kita tidak ke pasar, kita tidak ke matahari, makanya disebut non store retailing ya. Kemudian ini bisa dibaca nanti ya. Nah, ini contohnya corporate retail yang sudah besar nih ya retailingnya. Nih, kemudian franchising, Bapak dan Ibu tahu ya, franchising contohnya apa itu? Pizza Hut, kemudian McD, ya itu adalah franchising asing. Starbucks, apalagi Bapak Ibu? Wendy's, ya Domino, kemudian makanan-makanan Jepang gitu ya. Ya, makanan Jepang, Hamnamasa ya. Apa sih, saya nggak pernah ke restoran Jepang jadi kurang familiar. Nah, itu contohnya adalah produk-produk yang sistem kerjanya menggunakan franchising system ya, waralaba. Nah, itu waralaba asing. Yang memberikan hak untuk waralaba disebut dengan franchisor, yang menerima franchisee, sistem kerjasamanya adalah franchising ya. Franchisor orang yang induknya, franchisee anaknya. Kemudian ini karakteristik franchising ya, bisa dibaca kalau ya ini bisa ya, ini franchisee membayar hak untuk menjadi bagian dari sistem tersebut. Franchisor adalah punya merek dagang ya, dan mereka punya hak lisensinya, dan itulah yang akan dijual kepada franchisee dan harus membayar royaltinya kepada franchisor ya kan. Kemudian franchisor menyediakan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada franchisee menjadi sebuah sistem dalam melakukan kerjasama. Ya, apakah menguntungkan? Menguntungkan pastinya ya, saling menguntungkan. Nah, ini mungkin lihat ini bagian dari retail ya. Kemudian ini bisa dibaca lah ya. Oke, ini bisa dibaca. Oke, nah ini keputusan. Nah, keputusan dalam memasarkan siapa retail kita lihat dulu target pasarnya, kemudian kelompok produk yang kita beli, kemudian pengadaan, procurement ini pengadaan, siapa supplier kita ya. Kemudian tentang harga, kemudian tentang layanan ya, kemudian nah ini retail. Terus apa sih store atmosphere? Bapak dan Ibu pernah dengar store atmosphere? Store atmosphere ini adalah hal-hal yang berhubungan secara fisik yang kita lihat di sebuah store. Contohnya matahari, misalnya matahari itu adalah pencahayaannya, terus bau ruangan tersebut, kemudian layout ruangan, kemudian AC-nya seperti apa, tata letak barangnya seperti apa, kemudian wanginya seperti apa, catnya seperti apa, lantainya seperti apa. Ini namanya store atmosphere ya. Namanya suasana tokonya seperti apa. Nah, store atmosphere yang menarik, yang punya tema lah yang paling diinginkan oleh konsumen. Contohnya adalah restoran atau kafe-kafe yang ada di Bukit Tinggi. Ada yang konsepnya alam, ada temanya akustik, ada temanya rustik, ada temanya vintage. Nah, itu adalah tema-tema yang sesuai dengan pilihan konsumen. Benar nggak Bukit Tinggi? Itu banyak sekali tema-tema dari kafe-kafenya. Dan dia membidik segmen yang berbeda ya. Kalau rustik itu lebih kepada agak sedikit-sedikit cowboy, kalau vintage agak sedikit-sedikit jadul gitu ya. Nah, kalau di Bandung itu banyak sekali kafe-kafe atau kedai-kedai kopi yang mengusung konsep jadul atau vintage.
mengusung sepeda ontel, kemudian apa namanya, kalau minuman ini minuman, kalau saya waktu kecil dulu kan sering makan pakai piring itu, piring kanso. Nah, mereka mengusung kalau dibancakan seperti itu, minum pakai gelas, bukan gelas, pakai yang bintik-bintik itu, pokoknya tidak dari kaca. Loyang, Ya, kemudian ada di Ya. Bandung, apa namanya Pak? cangkir loyang. Apa namanya Ibu? Nah, ya loyang seperti itu. Nah, dulu waktu saya di Bandung sekolah dulu kan 2009 saya ke sana terus diajak makan sama teman. Terus itu masakan alam itu apa ya, nasinya itu nggak pakai dandang tapi memang benar-benar dimasak pakai kayu, ada keraknya, terus sambalnya juga sambal macam-macam gitu, bada balado. Terus saya bilang, terus piringnya juga, iya itu bancakan, bancakan itu dalam bahasa Sunda adalah makan basamo, keroyokan gitu ya, makan balanjong gitu kalau bahasa Padangnya. Nah, saya ke sana terus saya bilang, apa ya komentar pertama saya? Wah, kalau beginian ini bukan istimewa. Tanpa saya sadari celetuk seperti itu. Kenapa Bu? Ini kan bagus. Enggak, kalau saya sih biasa kalau di Padang waktu kecil saya juga pakai piring ini, bilang saya kan. Kalau di sini, nah ya artinya apa? Yang biasa bagi kita, bagi komunitas tertentu, bagi culture tertentu itu kembali ke alam, kembali ke nuansa jadul. Nah itu kan banyak sekali ya tema-tema. Nah di Bukit Tinggi seperti itu. Ada yang di Taruko itu kan konsep yang nah itu ada yang kafenya seperti kapal gitu kan. Nah, itu kan tema-tema yang seperti ya itu store atmosphere namanya, ya. Kemudian store aktivitas di dalam toko itu, kemudian komunikasi yang dibangun dan lokasi. Nah, lokasi ini sangat penting karena teori lokasi berpegang di sini ya, berpegang atau berperanan besar di sini ya. Lokasi yang parkirnya banyak, kemudian duduknya tempatnya nyaman, lokasinya tidak terlalu bising. Nah, itu sebenarnya tempat yang diinginkan oleh urban-urban saat ini. Jadi artinya orang-orang yang perkotaan maunya ke tempat-tempat yang alami ya, karena sudah bosan dengan suasana urban ya. Oke, ini nanti bisa dilihat ya. Sorry ini mau jam 11, nanti mungkin bisa dilihat nanti ini saya share ya. Oke. Saya pikir yang penting saya sudah kasih ini ya. Nah, ini mix-nya, ini nanti ada retailer mix-nya juga ya, bagaimana dia mengcombine, ada layanan setelah pembelian, ada layanan sebelum pembelian ya ini. Kemudian ada layanan yang auxiliary, yang campur, yang semuanya ikut ya. Nah, ini ya. Nah, ini store atmosphere, coba Bapak dan Ibu lihat nih. Begitu hebatnya store atmosphere di sini, lihat di tangganya sangat futuristik ya, sangat bagus, sangat menarik. Nah, ini biasanya menjadi daya tarik ya, menjadi daya tarik ya. Kalau zaman-zaman saya dulu Matahari kan toko-toko kan masih belum banyak yang pakai eskalator. Nah, kemudian datang Matahari tahun 92 itu menjadi sesuatu yang baru bagi masyarakat Padang. Sampai-sampai takut naik eskalator. Nah, itu benar-benar menjadi sesuatu yang baru. Sekarang udah biasa ya. Oke. Nah, ini nih yang saya katakan tadi, store atmosphere itu apa? Dindingnya, lampunya, kemudian signboard-nya, kemudian penempatan produknya, lantainya, permukaannya. Nah, itu namanya store atmosphere. Musiknya, wangi-wangiannya, aromaterapinya, ya. Nah, kalau misalnya kita makan, musiknya hingar-bingar, itu sebenarnya cepat membuat kita lapar. Tapi kalau musiknya slow, itu lama laparnya. Kemudian cat juga mempengaruhi. Kalau catnya bright color, itu bikin lapar cepat. Makanya kalau Matahari, kalau Pizza Hut, McD itu selalu dominasi warna merah karena merah cepat memberikan efek lapar kepada konsumen. Iya, itu ada penelitian ilmiahnya ya. Nah, itu paling Bapak dan Ibu nanti saya share aja. Ya, oke. Ini tadi penjabaran ini. Ya. Private label, ini enggak ini label ya, ini label sudah ini fungsi pedagang besar ya. Fungsinya apa? Ya, transportasi, keuangan, ya. Oke, saya pikir tidak banyak lagi yang perlu. Oke, ini logistik. Nah, ini semua ada di sini, ya. Oke, habis ya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada, Bu. Ya, silakan, Pak. Bu. Ya, silakan, Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sangat menarik yang Ibu sampaikan tadi. Tapi ada yang menjadi bahan pemikiran saya. Tadi ada 3 level tingkatan barang sampai kepada konsumen, Ibu ya. Ada yang level 0, 1, dan 2, 3. Lalu Ibu menyampaikan kalau level 0 merupakan tingkatan yang paling bagus karena di situ ada pemangkasan terhadap proses barang langsung diterima oleh konsumen, cuma dikenakan biaya pengiriman. Yang dalam pikiran saya mungkin itu hanya untuk khusus barang-barang tertentu saja. Jadi merujuk kembali barang yang Ibu sampaikan tadi, untuk barang-barang fast moving atau yang masa expire-nya singkat, kayak produk atau makanan ringan, makanan anak-anak, itu menurut saya lebih menguntungkan manufaktur itu memproduksi dengan menyerahkan atau dengan level yang lain, karena distributor atau retailer sendiri yang dimanfaatkan oleh manufaktur itu mungkin menurut saya lebih bagus daripada langsung kepada konsumen, karena nanti kan masa produksi barang itu kan singkat, Bu ya, tidak lagi menjadi tanggung jawab manufaktur tapi lebih kepada distributor, karena tidak menyampaikan, karena mungkin masa penjualannya tidak, atau produksi penjualannya yang tidak tercapai. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah pemikiran saya ini benar atau gimana? Bagaimana pendapat Ibu? Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Boy atas pertanyaannya. Benar, Bapak bilang secara teoritis memang paling bagus kalau kita memilih yang saluran pemasarannya tingkat 0 ya, karena bisa memangkas biaya. Tetapi untuk produk-produk tertentu memang kita tidak bisa pakai, dan kita kembali kepada konsep channel numbers distributor. Jadi artinya gini, tadi kan ada yang eksklusif, ada yang selektif, dan ada yang intensif. Nah, karena kita melihat misalnya produk-produk tertentu tidak bisa menggunakan no level, memang kita memilih yang menguntungkan bagi perusahaan. Kalau misalnya produknya convenience good atau produk-produk sembako, memang kita harus menggunakan saluran distribusi dengan kategori intensif channel. Jadi sebanyak-banyak mungkin kita pakai distributor, asalkan produk ini cepat sampai ke tangan konsumen karena batasan expired date-nya yang singkat. Benar untuk produk-produk. Tetapi untuk produk-produk yang tahan lama, yang misalnya durability-nya panjang gitu ya. Misalnya produk ini, kalau misalnya di PU ada Caterpillar ya kan? Terus ada General Electric seperti kalau misalnya Hutama Karya kalau membangun jembatan kan ada alat-alat berat, ya kan? Nah, alat-alat berat itu biasanya menggunakan jenis distribusi yang pendek, karena kalau panjang fisiknya besar, kemudian terus dia tahan lama, kemudian akan memaksimalisir biaya penyimpanan kalau misalnya produknya itu adalah produk berat, misalnya kalau bikin jalan itu apa namanya, mesin-mesin atau mobil-mobil yang harus mengeruk tanah, kemudian yang bulldozer. Nah, itu memang sebaiknya menggunakan saluran distribusi yang pendek karena keterbatasan bentuk produknya. Tetapi untuk produk-produk convenience good memang lebih bagus kita menggunakan saluran distribusi yang intensif channel. Yang penting apapun yang kita pakai, yang penting produk ini capaian kepada konsumennya itu paling bagus dan cepat, ya Pak, benar. Jadi tergantung produknya sebenarnya. Jadi yang mana yang paling efektif. Tetapi untuk produk-produk tertentu seperti Rolex, kemudian kalau misalnya Diamond itu apa sih? Kalau misalnya produk-produk misalnya apa sih yang kalau misalnya ada kalau misalnya di Inggris kan sering tuh lelang emas permata gitu ya. Nah, itu kan produk-produk tertentu kalau misalnya
kalau terlalu panjang saluran distribusinya risiko tinggi karena kan kalau permata kemudian jam tangan bisa miliaran, jadi itu juga risiko tinggi dan sebaiknya memang distribusinya itu tingkat paling minimal satu level atau level 1. Tapi kalau terlalu panjang risiko penyimpanannya juga besar ya kan, permata, berlian itu kan mahal. Atau nah biasanya kalau tas-tas mahal itu kan mereka tidak menggunakan intensif channel tetapi eksklusif channel. Jadi pas lah Pak yang Bapak bilang tadi, memang tergantung produknya ya. Jadi yang mana yang menguntungkan. Kalau misalnya produk harian kan juga butuh pergudangan yang tidak terlalu besar. Tapi kalau misalnya alat-alat besar, alat berat, bulldozer, kemudian alat untuk menggiling aspal gitu kan, yang caterpillar atau yang cat itu kan perlu penggunaan yang besar sehingga tidak perlu distributor yang panjang. Benar yang Bapak bilang, tergantung produknya seperti apa ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Maaf ini setengah jam diperpanjang waktunya, jadi harusnya 9:30 jadi jam 11. Tapi ini penting, saya pikir kalau tidak diberikan karena bisa bisa Bapak dan Ibu terapkan kalau seandainya nanti terjun ke bisnis ya. Jadi distribusi apa yang kita pakai tergantung tingkat kebutuhan dan jenis barang yang akan kita distribusikan. Kalau distribusi barangnya kita perlukan bahwa produknya itu mahal, kemudian harus besar risiko yang ditanggung, sebaiknya jangan terlalu panjang saluran distribusinya. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf sudah telat setengah jam dari yang dijadwalkan. Ini kuliah terakhir, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat dari mata kuliah kita ini, dan saya akan share nanti 3 PowerPoint lagi, walaupun mungkin 2 yang kita butuhkan, tetapi saya ingin share yang 1 walaupun tidak masuk ke tema kuliah, tapi itu new product offering, penting bagaimana strategi kita untuk launching sebuah produk baru sehingga produk baru itu didemand oleh konsumen dengan antusiasme yang tinggi dan produk itu bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, itu jadi nanti 3 chapter yang akan saya share ke ketua atau ke grup ya. Pak dan Ibu silakan baca nanti untuk bahan referensi untuk UAS. Nah, mohon maaf kalau ada penyampaian yang mungkin salah atau janggal, yang maknanya adalah bagaimana pesan dalam kuliah ini sampai dengan berbagai cara, mungkin contoh-contoh yang terkait, mungkin yang tidak berkenan, mohon maaf ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kelas ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan Bu, maaf Bu. Ya, ya. Maaf Bu, ini terkait untuk UAS kita nanti gimana ya Bu ya? UAS kita nanti 2 hari atau 3 hari ke depan saya share untuk soal UAS dan kita pakai sistem take home exam. Jadi kita pakai ujian yang dibawa pulang. Nah, bawa pulang dalam hal saya share soft copy soal ujian, kemudian nanti di email secara kolektif oleh Pak Yahya. Kemudian nanti saya periksa dan di email itu jawabannya diketik menggunakan format Times New Roman 12 spasi 1,5. Terus jangan lupa Bapak dan Ibu bikin cover ya, karena cover itu yang saya periksa duluan ya. Kalau misalnya nggak ada cover, ini punya siapa, nanti bingung. Kemudian nanti untuk secara kolektif nanti kan di-share dikirim ke Pak Yahya. Nanti subjeknya ini ya Pak ya, Bapak Ibu, nama, kita angkatan berapa ya Pak? Angkatan 20 ya? 2020. Berarti, sorry. Ini berarti 2020A underscores, kemudian nama Bapak dan Ibu. Nama Bapak dan Ibu. Terus baru nanti STY, udah cukup, jangan terlalu panjang. STY AG aja. Jadi 2020A underscores nama, kemudian underscores STY AG. Nanti untuk membedakan dengan kelas lain, karena juga saya ngajar manajemen pemasaran juga di Vkon Unan. Nanti jangan
Oke, nggak ada lagi Bapak Ibu? Oke, mohon maaf, saya tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Makasih Bu. wabarakatuh. Ya, sebentar Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Saya ambil warahmatullahi ya, wabarakatuh. saya ambil screenshot sebentar. Ya, Bu. Ya, sebentar. Saya full screen dulu. Oh, kita 2 page ya. Oke. 1, 2, 3. Oh, Pak Eka belum nih. Nah, 1, 2, 3. Sebentar. Paling gaya, paling top dikeluarkan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, makasih Bapak Ibu, izin live ya. Assalamualaikum. Ya, makasih Bu. Salam. Ya, sama-sama. Ibu. Salam. Ya, izin. Makasih Ibu. Salam, Bu. Miss 2. Lala, Ini Rina, izin adakah pesan-pesan tadi selain sinyalnya tidak bagus juga sedang